Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Pergi ke pasar membeli padi, jangan lupa membawa gelas. Perkenalkan, nama saya Rudi Siswandi. Selamat datang di kelas. Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi di pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan kali ini masih pada pokok pembahasan yang sama, yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin kita bersama untuk berdoa. Kepada ketua kelas saya persilakan. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita untuk berdoa bersama. Tidak bosan-bosannya teman-teman semuanya, saya ingatkan bahwa sebelum kita memulai sesuatu, baik itu kita belajar, melakukan pekerjaan, pergi ke suatu tempat, ataupun berkunjung, kita mesti berdoa. Kita harus berdoa terlebih dahulu supaya apapun yang kita kerjakan dapat dimudahkan dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke, baik teman-teman semuanya. Silakan pada teman-teman semuanya yang sudah bergabung untuk segera mengisi absensi, yang dimana link absensi sudah tersedia di kolom chat. Pada kolom chat Zoom ini, silakan teman-teman klik dan lakukan absen. Absen hanya akan dibuka selama 2 menit. Setelah 2 menit, maka absen akan otomatis ditutup oleh sistem. Oke teman-teman semuanya, bagi yang sudah hadir di Zoom silakan on cam ya, supaya kita dan juga saya bisa melihat keaktifan dari teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya, saya ingin nanya nih pada teman-teman, gimana tugas pada pertemuan kedua kemarin, apakah sudah diselesaikan semuanya? Oke, saya lihat di sini kesulitan. Oke, bingung untuk cari hukumnya, bingung untuk membuat sistemnya. Oke ya, nanti kita bahas bersama-sama di slide terakhir ya, di langkah terakhir pada pertemuan kali ini. Oke, baik teman-teman semuanya, pada pertemuan ketiga kali ini apakah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Oke, silakan bagi yang ingin menjawab boleh resign ya, silakan. Oke, di sini ada Andre, silakan Andre untuk menjawab. Oke, ada lagi yang ingin menjawab, kita akan belajar apa? Oke, di kolom chat boleh. Oke, dinamika pelanggaran hukum. Oke, Yasmin sudah resign, silakan. Oke, kita berikan aplaus yang meriah ya kepada Andri dan juga Yasmin yang sudah memberanikan diri untuk on cam dan juga on mic untuk menjawab apa yang sudah saya tanyakan. Oke, betul sekali teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai dinamika pelanggaran hukum. Oke ya. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah di pertemuan kedua ya, di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah melakukan analisis terkait dengan pelanggaran penegakan hukum yang terjadi di negara kita, khususnya Indonesia. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana dinamika pelanggaran hukum itu sendiri yang ada di Indonesia. Oke, pada pembelajaran atau pertemuan ketiga ini akan ada 2 step, yaitu penjelasan materi yang akan saya sampaikan, kemudian review project. Oke, jadi nanti di akhir saya akan mereview project yang sudah teman-teman buat gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman semuanya, tanpa berpanjang lagi kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama, pernah nggak sih teman-teman atau melihat gitu ya di kehidupan sehari-hari, di televisi maupun di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya terkait dengan adanya pelanggaran hukum ya. Di pelanggaran hukum itu bisa berupa pencurian, penculikan, pemukulan dan sejenisnya, dan bahkan ada juga perampokan, perampasan ya teman-teman ya. Jadi ada, walaupun di sini menggunakan istilah pencurian, namun istilah pencurian, ada perampokan, perompak, itu merupakan hal yang berbeda ya. Nah, jadi
Namun sejatinya itulah pelanggaran hukum teman-teman, karena itu sudah melanggar konstitusi ya, melanggar undang-undang ya, baik itu yang pencurian, penculikan, pemukulan dan sejenisnya. Oke, di sini ada yang ingin memberikan apa sih bedanya pencurian dengan perampasan. Oke, silakan Jennifer, silakan Jennifer. Oke, betul sekali ya yang disampaikan oleh Jennifer terkait dengan perbedaan pencurian dan juga perampasan ya. Kalau pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh pemiliknya teman-teman. Jadi misalnya di suatu malam ataupun dalam waktu tertentu ada seseorang masuki toko dan pemiliknya itu tidak melihat dia masuki toko tersebut, kemudian si pencuri ini mengambil beberapa barang. Namun di perampasan secara terang-terangan antara penculik dan korban, pencuri dan korban itu berhadapan. Misalnya ketika ada ibu-ibu yang berjalan di trotoar jalan, kemudian ada pencuri yang dalam istilahnya dalam merampas, dia akan mengambil secara paksa gitu ya barang yang dimiliki oleh ibu-ibu tersebut, dan itu merupakan perampasan. Dan perampasan dalam arti yang lain juga ada banyak sekali teman-teman, misalnya perampasan harta, perampasan aset dan lain sebagainya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih sebenarnya pelanggaran hukum ya. Nah, jadi pelanggaran hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum. Nah, oke, jadi jika ada perbuatan yang barangkali kita anggap itu sebagai perbuatan yang baru, perbuatan yang bersifat negatif ataupun positif, namun kita baru melihat adanya perbuatan tersebut gitu ya teman-teman. Dan kemudian apakah perbuatan yang baru ini merupakan termasuk pelanggaran? Belum tentu teman-teman. Jadi perbuatan manusia atau individu dikatakan melakukan pelanggaran hukum apabila sudah ada hukum yang mengaturnya. Misalnya terkait dengan hukum mengenai cara berpakaian, misalnya cara berpakaian yang diatur oleh hukum pada suatu company ya, pada suatu perusahaan gitu ya, yang dimana mewajibkan karyawannya untuk berpakaian hitam putih misalnya. Nah, jadi bagaimana jika ada karyawan yang tidak berpakaian hitam putih? Nah, maka dia sudah melanggar hukum gitu. Lain halnya ketika ada seorang karyawan yang menggunakan pakaian yang berbeda namun tidak ada aturan yang mengaturnya, maka dia tidak melanggar hukum teman-teman. Jadi itu sah-sah saja gitu karena tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Jadi suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila sudah ada hukum ataupun aturan yang mengaturnya. Oke, kemudian apa sih itu kejahatan teman-teman? Nah, jadi kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Nah, jadi kejahatan itu ada dua kategori teman-teman. Ada yang berat dan juga ada yang sedang. Nah, di mana pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman berupa hukum dan juga denda. Nah, kemudian di sini ada nanti perbedaan antara hukum dan denda saya akan jelaskan setelah saya memaparkan terkait dengan apa itu pelanggaran. Nah, jadi pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Nah, jadi ketika tadi kejahatan dikategorikan berat dan juga sedang. Nah, sementara pelanggaran dikategorikan ringan, teman-teman. Nah, jadi perbedaannya adalah pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman dan juga denda. Hukuman di dalam hal ini bisa berupa penjara dan lain sebagainya, dan denda dalam hal ini bisa berupa uang dan lain sebagainya. Nah, namun di pelanggaran, bagi orang yang melakukan pelanggaran hanya akan mendapatkan dalam kategori ringan, yaitu denda. Jadi dia tidak perlu dipenjara, teman-teman. Nah, bagaimana contohnya? Kejahatan contohnya adalah pencurian. Pencurian termasuk dalam perbuatan melanggar hukum yang kategori berat, atau pembunuhan. Itu merupakan kategori pelanggaran hukum yang berat, teman-teman. Jadi ketika ada orang yang membunuh, maka dia otomatis akan mendapatkan denda dan juga akan mendapatkan hukuman, dan bahkan hukuman seumur hidup. Nah, kemudian bagaimana dengan pelanggaran, teman-teman? Nah, di pelanggaran
ketika seorang individu melakukan pelanggaran, contohnya adalah pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran tata tertib sekolah, pelanggaran tata tertib berkehidupan bermasyarakat. Nah, itulah pelanggaran. Apakah mereka yang melanggar ini akan masuk penjara, teman-teman? Tidak, dia akan mendapatkan denda. Denda ini bisa berupa hukuman ringan, bisa berupa uang, dan juga bisa berupa barang maupun jasa. Nah, jadi misalnya ada pelanggaran lalu lintas. Jadi misalnya si Andi atau si Fulan melanggar lalu lintas, dia menerobos lampu merah. Apakah dia akan masuk penjara, teman-teman? Tidak, dia hanya akan ditilang. Dia akan mendapatkan denda berupa tilang dari pihak kepolisian. Misalnya si Fulana, dia berkendara tanpa menggunakan helm dan dia berbonceng 3 pada motor yang seharusnya hanya bermuat 2 orang. Dia sudah melakukan pelanggaran, maka dia hanya akan didenda. Tidak akan mungkin si Fulana tadi yang tidak menggunakan helm dan berbonceng 3, tiga-tiganya misalnya di penjara gitu ya. Dan itu terlalu berat untuk sebuah pelanggaran yang sifatnya ringan, teman-teman, atau dikategorikan ringan gitu ya. Nah, jadi itulah perbedaannya. Kejahatan itu sifatnya berat dalam kategori berat dan juga sedang, yaitu misalnya pembunuhan, pencurian, penculikan dan sebagainya, maka pelakunya akan mendapatkan hukuman dan juga denda. Namun untuk pelanggaran akan mendapatkan denda saja gitu. Misalnya si Andi melanggar peraturan sekolah, dia datang lebih dari jam yang ditetapkan sekolah, dia datang di atas jam 8 sementara sekolah menetapkan jam 7, maka biasanya dia bisa dihukum, baik itu jika dalam hal ini bukan uang, maka bisa jadi dalam bentuk hukuman, misalnya disuruh push up, disuruh membersihkan toilet, disuruh banyak lagi ya hukuman-hukuman yang sifatnya memanusiakan gitu ya, sifatnya ringan untuk membuat jerah gitu ya kepada orang yang melakukan pelanggaran. Oke teman-teman, kemudian kita di sini juga bisa melihat dari penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ya, mengenai kejahatan. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam KUHP. Nah, jadi kapan perbuatan itu dikatakan melanggar hukum, perbuatan yang bagaimana dikatakan melanggar hukum, itu semua sudah termuat dalam KUHP. Jadi ketika ada perbuatan yang tidak termuat di dalam KUHP, maka itu bukanlah perbuatan yang melanggar hukum. Namun semua perbuatan yang sudah dipaparkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu melanggar hukum, teman-teman. Nah, jadi misalnya di dalam KUHP ini misalnya teman-teman ya, tidak diatur bahwa setiap pengendara sepeda motor harus menggunakan helm. Tapi aturannya tidak ada di dalam KUHP. Maka setiap individu ini bebas apakah dia mau menggunakan helm ataupun tidak. Itu terserah. Kenapa? Karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Namun seperti yang kita ketahui pada saat ini bahwasanya di dalam KUHP aturan-aturan tersebut sudah ada, bahkan sudah ada aturan secara khusus dalam Undang-Undang Lalu Lintas atau Undang-Undang Tata Tertib Lalu Lintas. Jadi semua perbuatan yang sudah dipaparkan dalam KUHP itu merupakan perbuatan yang tidak boleh dilanggar. Karena jika dilanggar maka kita akan mendapatkan baik itu kategori berat, sedang maupun ringan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita masuk sebelum kita melihat ya apa saja perbuatan-perbuatan manusia yang dikategorikan atau yang sudah memenuhi ketentuan ya dalam KUHP. Sebelumnya saya akan memaparkan terkait dengan sanksi dalam sanksi-sanksi ya yang akan didapatkan oleh mereka yang melakukan pelanggaran perbuatan, yaitu pelanggaran perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Oke. Di sini dibagi menjadi 2 yang sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 10, bahwasanya sanksi-sanksi bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan dibagi menjadi 2, yaitu sanksi pokok dan juga sanksi tambahan. Sanksi pokok terdiri dari hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang diberikan kepada mereka ketika melanggar hukum dan mereka akan langsung dieksekusi mati. Nah, kalau pelanggar hukuman seumur hidup itu adalah
hukuman yang diberikan kepada individu ataupun pelaku kejahatan selama seumur hidup. Jadi atau di sini juga bisa dikatakan sebagai hukuman penjara. Nah, hukuman penjara seumur hidup gitu ya. Jadi dia akan dipenjara sampai dengan meninggal dunia gitu ya. Kecuali ketika dia memenuhi beberapa syarat tertentu, dia akan dibebaskan dalam rentan waktu yang tertentu juga. Oke, di sini ada hukuman penjara. Nah, itu dia hukuman penjara biasanya misalnya ada pelaku narkoba, pemerkosaan, itu akan dipenjara minimal 5 tahun atau maksimal 10 tahun gitu ya. Itu adalah hukuman penjara. Kemudian hukuman kurungan, teman-teman. Nah, ada yang tahu di sini apa perbedaan hukuman penjara dan hukuman kurungan? Oke, silakan. Ada yang tahu? Oke, Alexander, silakan. Oke, baik. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, Jennifer, silakan. Apa perbedaan hukuman penjara dan hukuman kurungan? Oke, baik. Kita berikan plus meriah ya pada teman-teman kita yang sudah berani untuk menjawab ya. Oke teman-teman semua, hukuman kurungan adalah hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan yang sifatnya sementara. Kenapa sementara? Karena orang tadi masih sifatnya tersangka. Dia belum mendapatkan keputusan dari pengadilan, teman-teman. Misalnya, ketika ada kegiatan patroli dari pihak kepolisian misalnya, kemudian ditemukan ada segerombolan pemuda-pemudi harapan bangsa yang barangkali sedang bermabuk-mabukan, sedang tawuran, dan kemudian mereka ditangkap. Nah, mereka ini tidak akan dimasukkan dalam hukuman penjara, jatuhnya adalah hukuman kurungan. Biasanya mereka akan dikurung selama 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, tergantung dari perbuatan yang mereka lakukan. Itu adalah hukuman kurungan. Jadi mereka sebenarnya tidak dipenjara gitu ya dalam waktu yang lama. Dia mendapatkan hukuman kurungan. Atau biasanya ketika ada terduga pelaku pengedar narkoba, dia masih terduga pelaku, maka untuk mengamankannya dia akan dilakukan hukuman kurungan, bukan penjara. Jadi nanti selama proses kurungan pun perlakuannya itu berbeda gitu ya dengan mereka yang mendapatkan hukuman penjara sampai ditetapkannya keputusan dari pengadilan. Oke, kemudian selanjutnya adalah hukuman denda. Nah, hukuman denda ini bisa dikatakan hukuman paling ringan ya teman-teman. Misalnya ada pelanggaran lalu lintas tadi ya, dia akan mendapatkan hukuman denda berupa tilang gitu ya, akan membayar denda pelanggaran hukum yang dia lakukan sesuai dengan kapasitas yang mereka lakukan, kapasitas hukum yang mereka langgar. Oke, kemudian di sini ada juga hukuman tambahannya teman-teman. Yang pertama, pencabutan hak tertentu teman-teman. Misalnya pencabutan hak tertentu ini misalnya si fulan mendapatkan hukuman tambahan. Selama menjalankan hukuman ini, dia tidak boleh keluar dari suatu wilayah. Misalnya, dia dilarang untuk keluar dari provinsi A ke provinsi B, itu dilarang. Itu adalah pencabutan hak tertentu untuk mereka. Nah, kemudian ada juga perampasan barang tertentu, misalnya biasanya disita oleh bank misalnya, atau disita oleh negara gitu ya. Nah, dalam hal ini akan disimpan gitu, itu ada perampasan barang tertentu ya. Misalnya pelaku korupsi akan disita baik itu kendaraannya, kemudian rumahnya, dan juga aset-asetnya itu akan disita gitu ya, oleh negara gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengumuman keputusan hakim. Nah, di mana sanksi tambahannya itu berasal dari pengumuman keputusan hakim gitu. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita bisa melihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke. Sebagaimana yang sudah saya paparkan tadi, bahwasanya semua pelanggaran ataupun semua perbuatan manusia dikatakan melanggar hukum apabila sudah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya berikan contoh ya, dan saya rasa ini adalah sesuatu hal yang umum ya, yang perlu teman-teman ketahui dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya.
Jadi nanti teman-teman bisa merujuk pada pasal-pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, sehingga teman-teman ketika mengalami suatu barangkali pelanggaran hukum, teman-teman bisa mempunyai rujukan gitu. Oke, yang pertama yaitu mulai dari pasal 489 sampai 502 pada KUHP ya, yaitu mengatur mengenai keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Kemudian pada pasal 503 sampai 520 itu pelanggaran ketertiban umum. Kemudian 521 sampai 528 pelanggaran terhadap penguasa umum. Kemudian pasal 529 sampai 530 pelanggaran mengenai asal usul dan perkawinan. Kemudian pasal 531 yaitu pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Kemudian pada pasal 532 sampai 547 yaitu pelanggaran kesusilaan. Kemudian pasal 548 sampai 551 itu pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan perkerangan. Kemudian pasal 560 sampai 569 yaitu pelanggaran pelayaran. Jadi nanti lebih rinci dari isi pada pasal-pasal maupun ayat dalam pasal yang sudah saya sampaikan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP akan teman-teman pelajari secara mandiri untuk melihat gitu ya, dan mempelajarinya apa saja ketentuan-ketentuan, misalnya tadi mengenai pelanggaran tanah, tanaman dan perkerangan, apa saja sih yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP pasal 548 sampai 551. Nah, yang silakan teman-teman baca dan pahami secara rinci gitu. Karena kalau saya jelaskan sekarang barangkali akan memakan waktu, jadi silakan teman-teman secara mandiri, dan ini akan menjadi bahan untuk ujian ya. Silakan teman-teman pelajari muatan-muatan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Tidak perlu menghafalnya, cukup teman-teman tahu saja. Oke teman-teman semuanya, untuk sesi materi pada pagi hari ini sudah habis. Selanjutnya kita masuk kepada sesi review project ya. Di sini saya sudah memilih salah satu project yang teman-teman sudah kerjakan, dan saya sudah memilih yang saya rasa cukup menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini. Dan ini adalah tugas dari Alexander ya. Lagi-lagi saya ambil dari tugas Alexander. Nah, langsung saja kita buka tugas dari Alexander. Di sini berupa website ya. Oke. Judul websitenya yaitu database kasus pelanggaran hukum. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini di sini udah halo sobat semua, ayo lapor segala bentuk pelanggaran di lingkungan SMA Negeri 1 Omega Sima, Grand Line dan akan manfaat sebagai berikut. Oke, menarik ya. Jadi ketika ada orang, yang saya pahami dari ini ya, jadi ketika ada orang yang melanggar hukum di lingkungan SMA tadi dan yang melapor akan mendapatkan beberapa poin tertentu ya. Ini saya rasa cukup menarik untuk poinnya, kalau bisa diterapkan ya di sekolah kita ya. Untuk jadi ketika ada orang yang melanggar, kemudian yang melapor ini akan mendapatkan poin gitu, dan dari poin itu bisa ditukarkan menjadi bonus. Nah, sehingga saya rasa ini akan meningkatkan keamanan dan juga kesejahteraan ya, dan ketertiban di lingkungan sekolah kita, karena akan banyak sekali dan juga tidak akan ada rasa takut melapor bagi mereka yang menerima pelanggaran ataupun merasakan dampak dari pelaku pelanggaran tadi. Oke, kita lihat di sini cara melapornya. Di sini lapor pelanggaran, cari peraturan, dinamika pelanggaran. Oke, sudah bagus. Kita coba klik di dinamika pelanggaran. Oke, di sini sudah tersedia Undang-Undang 45, KUHP, KUH Perdata. Oke, menarik bagi saya. Oke, di sini sudah ada nama-nama kasusnya. Oke, kita lihat. Oke, sudah ada juga undang-undang yang berkaitan kasusnya. Oke, sekarang coba kita ke Undang-Undang Dasar, apa yang akan terlihat. Oke, kita akan langsung direct link kepada Undang-Undang Dasar 1945 ya, dan juga amandemennya. Oke, kita coba masuk ke cari peraturan. Oke, sudah bagus menurut saya untuk menu cari peraturannya, karena langsung tersambung ke database peraturan BPK Republik Indonesia. Nah, kemudian di laporan pelanggaran. Oke, boleh terlihat lapor pelanggaran. Oke, di sini sudah ada form pengaduan pelanggaran pada lingkungan SMA Negeri 1 Omega Sima, Grand Line. Oke, nama lengkap. Oke, bagus. Oke, saya rasa ini sudah cukup bagus untuk sistem yang sudah dibuat oleh Alexander
terkait dengan database kasus pelanggaran hukum ya, merupakan proyek kemarin, dan saya harap ini bisa dikembangkan lagi ya, terutama di dinamika pelanggaran. Saya lihat di sini hukum contoh kasusnya masih cukup sedikit ya, kalau bisa silakan ditambahkan, dan kalau bisa juga ditambahkan undang-undang yang tadi ya, pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, baik itu terkait dengan pelanggaran kesusilaan, kemudian terkait dengan tanaman, tanah, dan juga pekarangan. Silakan bisa ditambahkan di sini supaya saya rasa ini cukup bagus ya untuk menambah pengetahuan publik ya. Oke, mudah-mudahan juga proyek dari yang teman-teman yang lainnya juga bisa mengikuti yang punyanya Andri, ataupun ada yang lebih baik dari punyanya Alexander ya, silakan ya. Oke, baik teman-teman semuanya, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Terima kasih karena sudah setia menemani pertemuan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dan juga tindakan saya selama memberikan pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.